Perintah membuat perahu. Menghadapi perilaku kaumnya yang semakin lama semakin keras dan telah hilang harapan atas kebaikan mereka, Nabi Nuh alaihi salam akhirnya memohon kepada Allah agar segera menurunkan azabnya kepada mereka dan menyelamatkan dirinya serta para pengikutnya dari kezaliman mereka. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Sungguh jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Al-Quran Surat Nuh ayat ke-25 sampai ke-27. Sebagai jawaban atas permohonan Nabi Nuh alaihissalam, Allah memerintahkan beliau membuat perahu besar yang tiada bandingannya sebelum dan sesudahnya. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sungguh mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran Surat Hud ayat ke-37. Nabi Nuh alaihissalam memenuhi perintah Tuhannya, maka mulailah dia melakukan hal tersebut. Sebagian salaf berkata bahwa ketika Allah memenuhi doa Nabi Nuh alaihissalam, dia memerintahkannya menanam pohon untuk membuat perahu, lalu dia menanamnya dan menunggunya selama 100 tahun. Kemudian setelah itu, ia memotongnya dan membuat perahu selama 100 tahun. Kemudian, ada juga yang mengatakan selama 40 tahun. Wallahu a'lam. Beberapa riwayat menunjukkan besarnya kapal yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam. Ats-Tsauri berkata bahwa perahu yang diperintahkan untuk dibuat panjangnya adalah 80 hasta atau dhira'. Qatadah berkata panjangnya 300 hasta dan lebarnya 50 hasta. Sedangkan Hasan Basri berkata panjangnya 600 hasta dan lebar 300 hasta. Sedangkan tingginya 30 hasta. Terdiri dari 3 tingkat. Setiap tingkat tingginya 10 hasta. Tingkat paling bawah disediakan untuk hewan ternak dan binatang buas. Sedangkan bagian tengah untuk manusia dan bagian atas untuk bangsa unggas. Pintunya terdapat di lambung kapal dan bagian atasnya diberi penutup. Menyaksikan apa yang diperbuat Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya menghinanya dan mengingkari kemungkinan terjadinya perkara yang diancamkan kepada mereka. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Dan mulailah Nuh membuat perahu. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka sungguh kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Al-Quran Surat Hud ayat ke-38 sampai ke-39. Namun keyakinan Nabi Nuh alaihissalam telah bulat kepada janji Allah Ta'ala. Penghinaan kaumnya terhadap dirinya dia balas dengan penghinaannya terhadap kaumnya karena pembangkangan dan pendustaan mereka terhadap seruan Allah Ta'ala yang akan menyebabkan turunnya azab Allah kepada mereka. Pembangkangan kaum Nabi Nuh alaihissalam memang sudah sangat keras. Bahkan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya bahwa di hari kiamat pun mereka berupaya mengingkari Nabi Nuh alaihissalam pernah berdakwah kepada mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nuh alaihissalam datang bersama umatnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya, apakah kamu sudah sampaikan dakwah kepada mereka? Beliau menjawab, ya sudah wahai Rabbku. Kemudian Allah berkata kepada umat Nabi Nuh, apakah dia telah menyampaikan dakwahnya kepada kalian? Mereka berkata, tidak ada seorang nabi pun yang datang berdakwah kepada kami. Lalu Allah berkata kepada Nuh, siapa yang dapat bersaksi untuk membelamu? Dia berkata, Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian mereka, Nabi Muhammad dan umatnya, bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwahnya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-140.